Ini yang Sungai Mentaya. Jadi di sini Sungai Mentaya, ini Sungai Buaya yang dilalui oleh masyarakat. Kemudian posisinya Desa Tomang Tilap itu perkampungannya adanya di sini. Ya, di sini. Ini perkampungannya Desa Tomang Tilap. Dia berada di sini, inilah dia. Nah, ini perkampungan. Ini kalau kita mau ke Bukit Sentuhan, jalan yang penyeberangan itu. Nah, ini jalan yang penyeberangan itu. Di sini perkampungannya. Ini yang untuk dikecilkan dulu, coba. Nah, kemudian perizinannya PT BAT. Nah, ini izin lokasi. Terus ke atas ini. Izin lokasinya PT BAT. Jadi PT BAT ini sebenarnya dia mulai dari bawah tadi, dari Tomang Tilap masuk Kuayan sedikit. Ini masuk di Kuayan sedikit, Tomang Tilap sampai ke atas. Di sini masuk Telagantang, ini batas dengan Telagantang. Ini Tukang Langit, Tumbang Sangai, sampai ke atas di perbatasan di atas ujung. Nah, ini perbatasan antar Tumbang Boloy dengan Tumbang Sepayang. Jadi ini batas antar kecamatan. Jadi ini perizinannya PT BAT. Izin lokasi PT BAT ini izin lokasinya pada tahun tanggal 30 Desember 2024 dengan luas 14.300 hektar. Ini yang dikeluarkan. Kembali ke data tadi, ini data yang ada di kami. Nah, di sini. Kemudian ini yang masuk di wilayah PT BAT. Desa Tomang Tilap, ya, ini yang berada di Desa Tomang Tilap, di sini sedikit, di sini yang banyak. Nah, kemudian PT BAT ini memang duduknya dia kawasan. Jadi PT BAT ini memiliki izin lokasi dan IUP, izin usaha perkebunan. IUP-nya di tahun 2007, kemudian ILOK-nya di tahun 2004. Kemudian coba terus di peta tadi, kembali ke peta ya. Di sini di PT BAT ini dia dulunya berada di dalam kawasan dulunya. Nah, kemudian dilakukanlah pelepasan. Coba pelepasan. Nah, ini kebetulan peta pelepasan kami ikut pelepasan, saya ikut yang membahas di sini. Kayaknya pelepasan diikutin, saya ikut karena memang tugasnya. Ini yang masuk di tilap. Ini yang sebagian. Jadi di pelepasan itu di situ 6.000 sekian. Karena di BAT ini ada dua kawasan, yaitu HPK dan HP. Yang pertama dilepas ini HPK. Yang pertama dilakukan pelepasan yang HPK dulunya. Nah, ini dan ini sudah masuk Pak Rudi, masuk di dalam peta perubahan, ya. Yang pelepasan yang putih semua masuk, ini sudah masuk yang pelepasan ini tahun 2017, jadi sudah jadi putih. Nah, kemudian di atasnya yang HP ini dilakukan tukar menukar. Nah, ini jadi tukar menukar ini sebagian dari Ketingan, sebagian dari Kalbar wilayah ini. Jadi dilakukan tukar menukar dan ini belum masuk di dalam peta, tapi persetujuannya sudah keluar. SK persetujuan dari Kementerian LHK sudah keluar untuk pelepasan tukar menukar ini. Jadi tukar menukar ini sudah keluar dari Kementerian LHK pada tahun 2019. Nah, ini yang ada, tapi tidak masuk ke bawah karena pelepasan di bawah ini tidak masuk, tidak ada HP. Itu Pak di tilap, fokus ke tilap. Nah, ini kondisi di Tomang Tilap. Nah, kemudian di Tomang Tilap ini kawasannya, kawasan ini berdasarkan SK terbaru 6627 yang SK terbaru, SK kawasan yang terbaru. Nah, ini kondisinya seperti ini. Kondisi di Tomang Tilap. Jadi di sini ada sedikit, di sini HPK, kemudian di sini juga ada HPK. Nah, perizinannya seperti ini. Jadi ini HPK, ini sudah putih, sini putih. Nah, ini juga ada perizinan.
Ini yang di pinggir kiri kanan sungai tadi. Nah ini perkampungannya sudah putih. Nah kemudian ada sedikit di sini. Ini kondisi di dalam perizinannya perusahaan di sana. Sehingga di sana ini tinggal HPK, HP-nya sudah habis yang di atas yang dilakukan pelepasan maupun tukar menukar. Ini semuanya berdasarkan peta pelepasan dan tukar menukar yang ada di bagian tapen yang kami bahas. Karena pelepasan dan tukar menukar itu yang masuk dari pemerintah daerah itu hanya bagian tata pemerintahan, kemudian Bapeda dan kantor pertanahan. Hanya 3 itu saja yang dari pemerintah daerah. Yang lainnya semuanya dari pemerintah provinsi yang masuk di dalam pelepasan. Jadi apa aja di pelepasan maupun tukar menukar, sehingga kami punya peta yang jelas berdasarkan hasil itu. Nah ini yang ada terjadi pada saat ini. Kemudian berdasarkan perizinan ini, perizinan yang ada, yang perizinan ini desa Tumbang Tilap ini berada di area perizinannya Pitibat ya, yang Pitibat. Ini kurang lebih 1.694 hektar ya. Yang berdasarkan ini saja. Ya, yang berdasarkan ini. Jadi ini yang dari sini masuk ke ini sampai di sini. Jadi berdasarkan ini saja. Ini yang masuk di dalam perizinannya Pitibat. Desa Tumbang Tilap, untuk Tumbang Tilap, tapi tidak kalau di desa yang lain di sini banyak, karena Tumbang Tilap ini sampai ke belakang sini. Nah, sampai ke belakang sini dia. Jadi Tumbang Tilap itu sampai di belakang desanya Tumbang Tilap. Jadi cukup luas desa Tumbang Tilap ini, karena memang di Sentuai itu tidak ada transmigrasi, sehingga desanya langsung berbatasan dengan kabupaten lain. Di sini atau kecamatan lain, jadi dia langsung sampai ke ujung sini semua. Jadi perbatasannya sampai ini sudah Seruyang ya, sudah Seruyang. Jadi sampai ke Seruyang perbatasannya. Itu luas wilayahnya Tumbang Tilap, jadi cukup besar. Dan juga masuk, kalau tadi berbicara AKPL, dia masuk juga di wilayahnya AKPL. Itu Bateene, desa Tumbang Tilap ini. Nah itu kondisi di lapangan tentang perizinan perusahaan dan peta administrasi wilayah yang ada di sana. Nah, karena ini yang ditutup di Pitibat, kami hanya membuka yang di Pitibat saja. Jadi untuk yang PT yang lain kami tidak membuka, kecuali nanti ada perkembangan di kita pada saat ini di rapat kita ini. Nah ini kondisinya, bentuknya PT Bat Wana Ditama yang ada di sana, yang berada di desa Tumbang Tilap dan sebagainya di sana. Nah itu Bapak Ibu semuanya, mungkin sebelum saya lempar ke perusahaan dari manajemen PT, mungkin ada masukan saran dari Bapak Ketua Komisi 1 dan anggota. Silakan. Oh iya, Ketua Komisi minta dari PT oh iya, oke. Semuanya minta dari PT. Silakan Pak Asian, mungkin bisa atau siapa yang mewakili untuk bisa menyampaikan untuk kita tentang tanggapan dan lain sebagainya dari masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami mewakili PT Wana Ditama bersama dari tim umum. Kami perkenalkan dulu Pak. Yang di sebelah kanan saya Pak Sugiarto, manajer di Sapiri. Sebelah kiri saya Pak Yuca Palawi, tim perizinan kami Pak. Di belakang ada juga Pak, tidak perlu kami perkenalkan, sudah kenal masyarakat. Baik, yang kami hormati pimpinan rapat Bapak Asisten 1, Bapak Asisten Perekonomian Kepala Dinas, Bapak Komisi 1 DPRD Kota Waringin Timur, dari Polres Kodim yang mewakili, dari Kodim 1015 Sampit, Kepala Dinas yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu, Pak Camat Bukit Santuai,
dan tentunya kepada juga kepada masyarakat Tumbang Pilak yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih, kami apresiasi untuk tuntutan yang disampaikan oleh Bapak Jinsi dan Kepala Desa. Untuk PT Buana Aditama sendiri tadi sudah disampaikan oleh pimpinan rapat di mana perizinannya ataupun status kawasannya sampai saat ini yang dulunya sebetulnya awalnya Pak kita 2004 berdasarkan Perda 8 tahun 2003 awalnya memang sudah KPP KPPL Pak. Tapi dengan adanya regulasi daripada pemerintah kementerian pada saat itu sehingga areanya menjadi kawasan. Dan pada saat ini memang kami belum punya HGU, terus saja pasti akan ditanyakan. Karena regulasi itulah Pak, sebenarnya waktu itu kami sudah bermohon HGU kepada pemerintah BPN pusat, tetapi karena adanya regulasi pemerintah sehingga dikembalikan Pak. Kalau nggak salah seluruh perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah ini waktu itu dikembalikan karena adanya kawasan harus menyelesaikan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu kepada masyarakat Tumbang Pilak, apa yang menjadi tuntutan yang sekarang ini memang sudah marak dari berbagai desa, kecamatan dan lain sebagainya, bahkan di kabupaten khususnya untuk perusahaan Sinarmas Group sudah permintaan sama adalah 20% plasma di pelepasan maupun di PT Buana Aditama khususnya pada hari ini. Kami perusahaan Sinarmas khususnya PT Buana Aditama sejak terbitnya Permentan 26 tahun 2007, waktu itu saya ingat benar karena saya ikut sosialisasi ke Kuala Kuayan sampai ke paling jauh di Kecamatan Telaga Antang kalau nggak salah sekarang ini. Kita sudah mensosialisasikan terkait dengan kemitraan, di mana kemitraan yang saat ini juga sudah berproses, sudah berjalan ya, khususnya di Tumbang Pilak ada Koperasi Bina Sejahtera. Kita sudah melakukan kerjasama karena PT Buana Aditama sebagai avalisnya. Di sana ya mungkin saya kurang memahami apakah semua masyarakat desa Tumbang Pilak masuk ke dalam kerjasama kemitraan Koperasi Bina Sejahtera. Karena pada saat ini juga mantan dari Ketua Koperasi Bapak Jerry Sounding hadir mungkin lebih tahu di sana. Di mana komitmen atau kebijakan daripada perusahaan PT Buana Aditama adalah kemitraan yang pada saat itu kita menggebu-gebu mempercepat, tetapi terus saja sampai saat ini perizinan untuk koperasi ini juga karena sampai hari ini juga belum terselesaikan Pak. Karena berbagai regulasi baik dari pemerintahan kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan pusat, sehingga saat ini juga kita masih memperjuangkan daripada proses perizinannya daripada Koperasi Bina Sejahtera ini. Di mana Koperasi Bina Sejahtera ini juga masuk ke dalam kawasan sebetulnya. Kita ikutkan dalam PP 60. Kita ikutkan dalam PP 60 dalam artian kita sebagai avalis bertanggung jawab terkait dengan kawasannya sehingga menjadi putih sama dengan perusahaan. Itu yang untuk kerjasama kita. Kemudian terkait dengan 20%, sebenarnya mungkin itu terkait dengan SK Kemenhub yang nomor berapa itu saya tidak tahu di 2019 sebetulnya itu di mana-mana sudah digaungkan. Tetapi sebetulnya mungkin kalau kita pahami ini, mohon maaf Pak pimpinan rapat, kalau kita bercerita tentang yang namanya plasma 20% ini ataupun plasma 20% yang dikaitkan dengan pelepasan maupun tukar menukar. Sebetulnya awalnya oleh kementerian itu adalah area yang betul-betul masih kosong, dalam artian bukan area yang sudah ditanami sejak tahun atau di bawah tahun 2007. Itu awalnya sebetulnya, artinya bukan ketelanjuran. Tetapi untuk yang ketelanjuran sendiri sebetulnya sudah diatur oleh kementerian itu sendiri juga. Nah, sehingga kebijakan kita adalah memberikan suatu kebijakan baik itu kemitraan masyarakat, mungkin ada kemitraan lainnya. Artinya perusahaan PT PAT sendiri khususnya memberikan komitmen kemitraan yang berbentuk sawit, bahkan kemitraan lainnya yang berbentuk lain yang sama-sama menghasilkan, yang sama-sama menguntungkan baik itu perusahaan maupun
anggotanya. Terkait dengan perizinan PT Buana Editama yang kurang lebih kita lihat di sana tadi kurang lebih 14.000 sekian. Awalnya kita mengacu kepada izin lokasi di tahun 2004, areanya memang 14.000 sekian, sehingga itulah yang kita ajukan untuk PP 60 terkait dengan lepasan kawasan dan tukar menukar, di mana pertimbangan daripada PT Buana Editama sendiri waktu itu, andaikan misalnya PT Buana Editama ini tidak keseluruhannya akan digarap ataupun dikuasai, tetapi juga memberikan kontribusi juga kepada masyarakat setempat, dalam artian areanya sudah menjadi APL atau putih yang bisa dikerjakan, yang bisa dikelola, baik itu bentuk badan hukum maupun yang perorangan. Itu pertimbangan kita atau pertimbangan manajemen Buana Editama pada saat itu dengan terbitnya PP 60 tahun 2012. Terkait dengan permintaan masyarakat 20%, kami yang di sini selaku perwakilan dari PT Buana Editama menyampaikan arahan daripada pimpinan kita, di mana untuk mengambil langsung dari apa yang diinginkan, artinya di dalam izin kita sebenarnya sudah tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Pertimbangannya banyak sekali dari perusahaan, ya terus saja mungkin PT Buana Editama ini adalah bagian daripada Sinarmas Group, yang dimana apakah itu yang sudah punya HGU maupun dalam proses, semuanya ini adalah masih tanggungan daripada bank penjamin juga, dalam artian kita juga masih dijaminkan. Artinya apa jaminannya adalah areal atau luasan yang ada di lokasi. Itulah diantaranya kenapa kita tidak manajemen kita tidak memberikan di dalam izin. Tetapi komitmennya adalah karena masih banyak potensi yang bisa kita lihat, seperti yang mungkin di sana ada di peta, kita juga di sana sudah ada koperasi sejahtera. Itu pun masih spot-spot juga karena terhalang dengan kawasan dan lain sebagainya. Karena yang diinginkan kita adalah area itu adalah clear and clean, yang artinya tidak tersangkut dengan permasalahan. Kita tidak komitmen akan bisa membuka dan menjadi avalis daripada koperasi ataupun kemitraan lainnya. Kemudian terkait dengan permintaan 100 meter kiri kanan jalan, di mana pada saat itu kita juga menyampaikan bahwa areal perizinan PT PAT ini yang awalnya waktu itu sebetulnya jalan itu tidak ada, mungkin ya kalau tidak salah 2004 itu jalan itu yang tembus sampai ke kilometer 4 arah ke Kecamatan Kuala Buaya tidak ada. Sehingga kita memberi kebijakan waktu itu kita buat jalan sampai ke desa, karena apa? Pertimbangan kita juga akan mendekatkan PT Buana Editama itu sendiri dengan Desa Tumbang Tilap sendiri, karena waktu itu saya 2004 masuk sosialisasi sampai ke Sanggai, bahkan yang paling terjauh waktu itu pertama kita akan masuk PT Buana Editama ini sampai ke Desa Tumbang Boloy. Kita sudah sosialisasi untuk awalnya kita akan beroperasional di daerah khususnya kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah PT Buana Editama. Jadi yang untuk 100 meter kiri kanan jalan juga sangat tidak memungkinkan bagi kami, karena itu sudah tertanam sawit semua. Itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Kemudian yang ketiga juga tadi mungkin sudah disampaikan oleh pimpinan rapat, di mana nama Tumbang Sapiri, karena itu wewenangnya waktu itu juga adalah pemerintah daerah. Karena kita bermohon izin lokasi, yang menentukan nama-namanya juga waktu itu adalah pemerintah daerah. Ya mungkin pada saat itu kita juga tidak tahu, yang muncul hanya nama Desa Sapiri. Desa Sapiri pada saat itu mungkin di pemerintah kabupaten khususnya, karena kita mendapatkan izin lokasi, perizinannya baik itu izin lokasi maupun IUP-nya adalah dari pemerintah kabupaten, sehingga yang memberikan nama-nama desa yang termasuk di lingkungan atau di pinggiran PT Buana Editama adalah itu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Itu juga tadi sudah disampaikan oleh pimpinan rapat.
Kemudian bentuk-bentuk lainnya karena kami melihat ada 3 tuntutan pokok di sini, itulah yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Mungkin selebihnya nanti kita akan mendengar diskusi kita. Mungkin yang bisa kami jawab bisa kami jawab, yang tidak bisa kami jawab pada hari ini akan kami tampung, akan kami sampaikan ke pihak pimpinan manajemen PT Buana Ide Tama. Mungkin sekian dulu yang bisa kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, terima kasih Pak Asia. Ada tambahan dari PT? Sudah cukup ya. Ya, jadi yang pertama saya ingin meluruskan ke kita semuanya, Bapak Ibu yang hadir dan OPD. Jadi kewajiban perusahaan ini ada 2 hal ya, jangan dicampur adukan. Yang pertama plasma, yang kedua mitra. Yang 20% itu plasma dari dalam areal perizinan. Dari dalam areal perizinan sama pada saat kita melakukan pelepasan maupun tukar menukar. Di situ sudah kita bahas bersama bahwa areal 20% dari lahan yang dilepas adalah untuk masyarakat. Itu mungkin Pak saya ingat ya kita waktu pembahasan. Jadi dari lahan yang dilepas di situ itu untuk masyarakat. Jadi tidak di luar lahan yang dilepas. Nah sehingga dia di situ berbunyi dia plasma. Nanti Bu Elsita bisa menjelaskan bagaimana plasma dan mitra ya. Nah kalau dia mitra memang dia berada di luar perizinan. Makanya PT harus atau koperasi itu harus memiliki izin lagi, mengurus izin baru lagi karena dia di luar perizinan. Tapi kalau dia plasma izinnya tidak perlu, izinnya ada di dalam izinnya perusahaan. Tinggal nanti mau ditingkatkan jadi apa? Apakah dia jadi HGU? Ada juga yang di HGU, ada juga yang jadi sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik itu masuk di programnya pemerintah juga, ada di Kantah, di situ masuk di dalam program kredit. Itu yang banyak kita lakukan selama ini. Nah itu yang berkaitan dengan mitra dan plasma. Jadi supaya Bapak Ibu kita semua mengerti. Jadi kalau mitra itu mau seluas-luasnya, luas dari lahan perizinan perusahaan boleh. Asal lahannya ada itu mitra. Di berapapun lahannya di situ boleh. Dan mitra itu siapa yang punya lahan. Jadi tidak harus masyarakat di situ. Jadi boleh saja orang luar, yang penting dia punya lahan itu dia bermitra dengan perusahaan. Tapi kalau plasma wajib untuk masyarakat yang ada di desa itu. Jadi tidak boleh dia nama saya, nama siapa di situ tidak boleh. Jadi wajib untuk orang di desa. Itu kalau plasma. Jadi perbedaan plasma dan mitra. Nah berkaitan dengan PT BAT ini sekali lagi saya ingin sampaikan ke kita semuanya. PT BAT ini kan belum ber-HGU. Pada saat dia mengajukan HGU ini sudah komitmen kami. Kebetulan saya masuk di situ pada TB di HGU itu, di situ kita komitmen bahwa yang diusulkan atau yang diproses HGU-nya sudah harus ada pada saat peta kadastral itu 20%. Harus. Jika itu tidak ada, maka HGU-nya tidak akan diproses. Itu komitmen kami dengan tim di provinsi untuk HGU itu. Jadi apapun namanya, kalau belum ada 20%-nya dari lahan yang diajukan, maka HGU-nya tidak akan diproses. Itu komitmen. Komitmen dari kami semuanya, tim termasuk Pak Ilyas selaku Kanwil sudah komitmen. Makanya kalau sudah membahas HGU, saya selalu menanyakan 2 hal. Yang pertama, di mana lokasi 20%-nya? Yang kedua, lahan ini bermasalah atau tidak? 2 itu yang lebih penting saya tanyakan. Kalau sudah 2 itu clear, baru saya katakan oke, kita lanjutkan untuk proses yang lain. Tapi kalau 2 itu belum, maka kita rekomendasikan untuk di pending. Itu. Jadi itu kalau untuk HGU selalu itu saya sampaikan pada saat kami rapat di tim HGU. Karena tiap tim HGU itu selalu kita sampaikan hal yang demikian karena kita menghindari atau mengurangi. Karena di masyarakat banyak orang menyampaikan pemerintah tidak pro dengan masyarakat, pemerintah tidak tegas dengan aturan, pemerintah tidak mewajibkan perusahaan untuk memenuhi itu. Kami dari pemerintah setiap kali saya rapat, setiap kali saya jelaskan untuk HGU itu wajib, setiap kali.
Begitu juga di pelepasan maupun di tukar menukar. Selalu saya sampaikan, siap tidak? Kalau perusahaan siap, oke, baru kita proses. Kalau tidak, jangan. Itu cuma perbedaannya di pelepasan maupun di tukar menukar, di situ tidak langsung dipetakan. Itu perbedaannya. Cuma komitmen saja di atas kertas, tidak langsung dipetakan. Tapi kalau HGU wajib untuk dipetakan pada saat dia garis terang. Itu sekedar masukan untuk kita semuanya. Selanjutnya mungkin ada masukan Pak Rudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rapat satu, hormati Ketua Komisi 1 serta anggota yang saya hormati Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Mungkin langsung saja Pak Asisten. Kami mungkin saat ini untuk menegaskan masalah pembangunan plasma ya. Ini kaitan dengan tugas hukum dan fungsi bagian sumber daya alam melalui asisten administrasi dan perekonomian dan pembangunan ya. Jadi kalau kita lihat PT Buana Aditama ini memperoleh IUP di 6 Maret 2007 seluas 14.300 hektar. Kalau kita melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban pembangunan plasma, tentunya ini yang menjadi dasar kewajiban untuk pembangunan plasma adalah Permentan nomor 26 tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007. Karena IUP-nya ini terbit 6 Maret 2007, tentunya gugurlah kewajiban itu ya setelah 28 Februari 2007, maka PT PAT wajib membangun plasma di 20% di dalam izin usaha perkebunan. Clear. Kalau melihat dari Permen 7 2017 tentang ATRBPN, memang kewajiban pembangunan plasma ini jatuh setelah adanya HGU baru atau HGU perpanjangan. Karena PT BAK ini masih belum memiliki HGU, ini kita tangguhkan. Nanti menunggu setelah mereka mengajukan HGU, ya. Karena kawasannya juga kita perlu pertimbangkan. Kalau dia berada di dalam kawasan hutan, tentunya ini wajib patuh dan tunduk setelah adanya surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penataan batas. Ya, kalau ini sudah terbit, maka wajib hukumnya bagi PT BAK untuk mengalokasi 20% dari total luas area yang dilepaskan atau yang menjadi tukar menukar kawasan. Yang 6.000 dan 2.600 sekian itu wajib. Tapi nanti kita lihat ini yang sekarang yang menuntut adalah dari Desa Tumbang Tilap. Jadi kita bicaranya di lokasi di Desa Tumbang Tilap. Untuk desa-desa yang lain itu nanti ceritanya lain. Ya. Kalau kita lihat dari peta, ya, PT BAK yang masuk di dalam administrasi wilayah Desa Tumbang Tilap ini ada APL yang sudah terlebih dahulu ya. Jadi dia tidak perlu mendapatkan pelepasan lagi, ini APL sudah ada. Kemudian ini HPK-nya, ya. Bagi saya wajib hukumnya setelah ada IUP ini 20% di dalam administrasi wilayah Desa Tumbang Tilap ini dibangun kebun plasma. Clear ya. Tidak perlu HGU. Ya, karena berdasarkan IUP 6 Maret 2007. Saya harapkan hari ini ya harus ada keputusan. Kita tidak perlu rapatkan lagi ini sudah clear nih. Kalau perlu kita skor nanti suruh telepon Jakarta. Karena aturannya sudah jelas. Kemudian kalau kita lihat dari izin pelepasan kawasan hutan yang 11 September 2017
6.111 hektar ini ada di atas ya. Ini tidak bicara di Tumbang Tilap ya. Kemudian penetapan batas pelepasan kawasan di 9 Maret 2022 ada 2.600. Ini juga hanya sedikit ya di sini ya. Nah, jadi bagi saya yang APL ini Pak direalisasikan aja. Ya. Yang sudah APL ini clear, sudah tidak perlu nunggu HGU lagi. Ya, HGU nanti tinggal pengukuhan aja di mana tempatnya. Plottingnya di mana. Tapi kalau melihat dari area APL-nya yang masuk di desa Tumbang Tilap ini bisa direalisasikan mohon plasmanya 20% ya. Jadi tidak perlu nunggu HGU, tidak perlu lagi pelepasan. Kalau yang pelepasan nanti kita sesuaikan setelah ada penetapan batas, ini juga termasuk di dalam nanti perhitungan untuk jatahnya Tumbang Tilap berapa hektar. Kemudian yang menjadi hak daripada desa Tumbang Tilap adalah 20% luas wilayah yang masuk di dalam perizinan PT PAT. Jadi tidak semua juga ya, 20%-nya ini. Tolong nanti misalnya di sini 100 hektar, ya, misalnya 100 hektar ya. 100 hektar itu 20%-nya berapa yang masuk dalam administrasi desa Tumbang Tilap? Udah tahu, Pak. 20% adalah 20 hektar. Ini analoginya saja ya. Itu cara perhitungnya nanti. Ya, sudah tahu itu, Pak. Ya. Sudah tahu ya. Dari mana tadi sudah tahu? Saya, Pak. Oh iya. Kalau sudah tahu ya sebenarnya tinggal diam aja Pak. Tinggal dieksekusi Bapak. Ya, ini kan mau dieksekusi ini, Pak. Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Sabar Pak. Ya. Makanya kita jelaskan di sini. Kalau sudah jelas kan nggak perlu penjelasan saya lagi sebenarnya. Kalau sudah jelas semua Pak. Ya Pak, ya komisi ya. Jadi Ya. Lanjut Pak. lanjut ya. Ya, lanjut. Kalau nanti dia kalau perlu jelaskan di sini nanti Ya. bapaknya biar menjelaskan ke lain. Ya. 20% gitu. Jadi itu Pak Asisten saya kira dari saya dari bagian sumber daya alam untuk kewajiban 20% saya kira ini bisa dilanjutkan atau bisa direalisasikan berdasarkan dari luas wilayah yang masuk di Desa Tumbang Tilap yang sudah APL ya. Jadi di sini bisa nanti dihitung 20% yang sudah APL untuk pembangunan kebun plasma masyarakat. Dan harapan saya hari ini sudah ada keputusan ya. Jadi sebenarnya ini sudah sesuai dengan aturan Permentan 26 tahun 2007. Apabila IUP terbit setelah 28 Februari tahun 2007, maka dia wajib untuk membangun plasma 20% di dalam izin usaha perkebunan yang diusahakan. Ini diperkuat dengan Permentan 98 tahun 2013 di pasal 60. Nanti dibaca di sana, ya. Yang 28 Februari sebelum 20 Februari 2007 dia usaha ekonomi produktif, tapi setelahnya itu adalah kewajiban membangun kebun plasma sampai 2013 itu kewajiban. Setelah itu nanti Permentan 98 baru nanti fasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan kemitraan koperasi Bina Sejahtera. Ini tidak termasuk ya, tidak termasuk dalam plasma seperti yang disampaikan oleh Bapak Asisten satu tadi ya. Itu berada di luar. Kemitraan itu berada di luar, bukan di dalam ya. Jadi itu tidak termasuk dalam kewajiban 20%. Itu sifatnya kalau kita anu itu bahasanya sunnah, dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Ya. Itu fasilitasi itu kan sama menguntungkan itu karena perusahaan dapat ekspansi wilayah dan dapat hasil dari situ juga bagi hasil. Kemudian ini juga bukan merupakan kewajiban pembangunan plasma. Ini di luar, ini tidak bisa dihitung. Kebetulan juga ini kalau saya perhatikan areanya HPK, nggak boleh ini. Harus APL Pak, tidak sah. Harus APL area yang sudah clean and clean seperti yang dibilang tadi. Baru dia bisa nanti mengurus yang kalau dulu ILOG sekarang KPPR, baru nanti di tingkat izin lingkungan atau SPPR atau nanti baru tingkat izin IUP, baru nanti dia bisa bermitra. Nggak boleh diklaim ini bermitra ini. Siapa bilang ini bisa bermitra? Nggak boleh. Pemerintah ada aturannya, ya. Undang-Undang 39 2014 menjelaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit, ya itu wajib hukumnya memiliki IUP. Kalau tidak punya IUP gimana? Di kawasan hutan lagi, nggak boleh. Tapi ini harapan saya, ya, ini juga nanti pihak perusahaan selaku apalis bisa ikut sertakan untuk permohonan pelepasan kawasan melalui Undang-Undang 11 tahun 2020 di pasal 110B kalau dia berada di luar IUP atau di lokasi. Ini tetap wajib. Kalau memang mau diteruskan untuk bermitra, kalau tidak diteruskan untuk bermitra, ini pelanggaran.
Saya kira itu Pak Asisten yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekjen Alam sudah menyampaikan kepada kita dan mempertegas daripada yang saya sampaikan tadi. Sudah dipertegas oleh beliau karena perusahaan ini, dia PT BAK ini masih memiliki IUP dan ILOG dan IUP di sini. Kemudian ini masuk di dalam kewajiban untuk membangun plasma 20%. Nah, kebetulan karena di tilap ini sudah APL dulunya, nah jadi dia seharusnya secara aturan dibangun bersamaan. Harusnya secara aturan itu dibangun bersamaan dengan pembangunan kebun intinya perusahaan. Itu aturannya sebenarnya. Nah, kalau dia di pelepasan itu masuk di aturan pelepasan. Kebetulan di Tumbang Tilap ini hanya sedikit yang masuk di dalam pelepasan. Jadi dia sudah masuk di ini dengan yang di sini. Ini. Itu yang masuk di dalam pelepasan. Yang lainnya semuanya APL yang sebelumnya. Jadi sebelumnya ini berdasarkan SK 529 sudah APL duluan. Ya, jadi karena dia APL duluan sehingga ini kewajiban dibangun bersamaan, seharusnya itu secara aturan bersamaan pada saat membangun yang inti. Nah itu Bapak Ibu semuanya, dan dari PT mungkin sebelum ke PT ada yang mau disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 1, silakan Pak Ketua. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan rapat sekaligus asisten 1 pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur beserta jajaran. Kami hormati yang mewakili Kapolres Pasar Ilir serta jajaran. Kami hormati yang mewakili Dandim. Pak saya namanya Pak Eko, Pak Eko ya. Singkat juga ya. Berarti aman Pak ini. Serta jajaran yang kami hormati dengan Iqbal, salah satu dari grup Sinarmas serta jajaran yang kami hormati kepala desa, warga masyarakat desa Tumbang Tilap. Sekaligus saya menyampaikan apresiasi ya atas kekompakan untuk menuntut haknya, dan itu sangat saya junjung tinggi. Nah, seringkali kita selalu ditakuti ya, tapi dengan keberanian warga desa Tumbang Tilap ingin menyampaikan dan membuat aksi di sana, saya dua acung jempol untuk yang kami hormati Bapak Ibu Saudara yang hadir di ruang rapat lantai 2 pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang rapat dengan sehat walafiat ya. Jadi saya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya menyampaikan dasar hukum ya untuk kewajiban alokasi 20%. Baik dia di Kementerian Pertanian atau Perkebunan itu bisa disetting ya. Jadi saya tidak usah menguraikan, bisa disetting di pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu supaya menambah pengetahuan kita, supaya kita tidak dibodoh-bodohi oleh aparat, oleh pemerintah daerah, oleh manajemen perusahaan, begitu ya warga ya. Ya. Supaya jelas semua. Ya. Aturan Kementerian LHK, Permen LHK nomor 7 tahun 2021 pasal 276 itu bisa ditesting juga. Jadi ada semua di situ penegasan 20%.
ATR BPN, mohon maaf Ibu Elvita, saya sampaikan aturannya juga di ATR BPN juga jelas PP 18 tahun 2001 tentang hak atas tanah itu. Jadi kalau berbicara keterlanjuran ya, dari SK Menteri KLHK 529 jelas ada keterlanjuran dan juga ada pelepasan kawasan. Lebih-lebih kemarin kita diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan SK 01 pada tahun 2022 bulan Januari. Ada pencabutan ceritanya, ada 3 opsi, ada nanti disanggah oleh pihak manajemen, tahu-tahu ujung-ujungnya nggak ada cerita lagi, begitu. Ya. Jadi semua kita mengikuti aturan yang dari pusat. Aturan ini. Jadi bagaimana kita mendapatkan hak kita 20% ini sudah berbagai macam aturan yang disepakati di pemerintah pusat. Kita dulu mengandalkan Permentan 26 tahun 2007. Lanjut lagi, berubah lagi Permentan 98 2013. Akhir kabur semua. Karena ini jujur saja kepentingan pemerintah pusat semua. Bahkan kepentingan bintang-bintang ini Pak, kita yang sakit ya. Jadi saya tegaskan, tidak usah panjang lebar saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Sen tadi. Kami tidak mau melepas karena ini sudah hak kami. Oh, tidak ada cerita Pak, ini bumi habari murung. Hak kami ada di sini Pak, hak masyarakat itu mau tidak ada. Jangan nanti Bapak lakukan warga bayar aparat. Nggak ada lagi Pak, nggak zamannya lagi seperti itu Pak. Saya tegaskan, kalau hari ini 20% itu tidak ada, tutup akses. Saya yang menjamin, bahkan saya yang memimpin nanti. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa itu adalah hak masyarakat. Saya melihat tadi kurang lebih 1.600 hektar yang ada di Tumbang Kilat. Ya. Kalau melihat peta yang terbaru Pak Sistem 1 ya, berarti 20% itu wajib. Apapun dalilnya, apapun prosesnya, kita tahu 20% ada. Begitu ya. Jadi biar masyarakat tidak takut lagi. Sekarang kita, kalau aparat bilang itu merugikan perusahaan karena tidak profesional, kita lapor dengan aparat, dengan Polres, bahwa masyarakat dirugikan sekian puluh tahun tidak mendapatkan haknya. Betul. Supaya berimbang maksud saya. Perusahaan nanti dirugikan karena kita tutup akses atau personalnya, kita juga melapor bahwa kita dirugikan sekian puluh tahun. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Kita lapor juga, yang mana yang diproses, apakah yang punya manajemen perusahaan atau punya masyarakat. Kita lihat cek profesionalnya aparat yang ada di Kabupaten Kabupaten Timur atau di Kalimantan Tengah. Itu ya. Karena saya dengar, Pak, bagaimana kami mau proses bilang aparat? Karena tidak ada laporan. Jadi mulai hari ini kita buat laporan. Karena kita dirugikan karena hak kita terabaikan oleh manajemen perusahaan dan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Begitu Bapak Ibu Saudara. Saya statement di media di PT Bas juga Pak, saya langsung bikin demo Pak. Jadi biar aparat tahu, kita tahu, Polri tahu. Supaya jelas kita. Yang mana yang benar ini? Kan begitu Pak. Maksud saya bukan saya menakut-nakuti, tapi bagaimana kita sebagai pejabat daerah atau pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur ini bisa mengakomodir kepentingan atau hak masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik Indonesia. Jadi tidak ada cerita lagi. Bukan modal kampanye ini Pak, tetapi sudah berapa tahun untuk kepentingan masyarakat semua. Tidak ada lagi cerita mau pilkada nanti plasma selesai beres, tapi tahu-tahu hilang cerita. Ya, tidak ada lagi dipilih. Betul. Saya sudah 3 periode, sudah berapa tahun menunggu aturan karena regulasi ini berubah-ubah, akhirnya masyarakat tetap dirugikan. Jadi hari ini saya tegaskan ya dari manajemen pihak perusahaan, karena saya percaya yang hadir bisa mengambil satu keputusan, karena
supaya tidak mubazirnya rapat kita, hari ini kami harus mendapatkan jawaban yang pasti. 20% itu ada. Kalau tidak ada jawaban yang pasti, jangan salahkan kami. Saya yang memimpin warga masyarakat untuk membuat aksi. Kalau ada keluhan, laporkan saya pribadi Pak, jangan melaporkan masyarakat kami. Ya, Pak Kasat-Intel, supaya jelas kita. Nanti kalau ada apa-apa, boleh tangkap saya Pak. Saya yang menjamin aksinya. Supaya jelas. Jadi nggak ada lagi toleransi. Nanti saya takutnya begini. Hari ini kita menggebu-gebu semangat kita untuk memperjuangkan hak masyarakat. Ujung-ujungnya hilang cerita. Akhirnya salah menyalah. Oh, dewan itu dapat uang, asisten satu dapat uang. Akhirnya ke situ Pak bahasanya di lapangan. Jadi intinya hari ini harus dapat kepastian. Silakan mau dijawab seperti apa untuk dari manajemen, itu urusan manajemen. Pemerintah daerah tetap kita menyesuaikan dengan aturan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ekonomi tadi, ya, yang sudah saya sampaikan undang-undangnya. Ya, mungkin singkat itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Yang jika ada bahasa atau kata kami yang tidak berkenan, ya, karena nanti yang sangat dalam, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Komisi. Kita semuanya mungkin ada tambahan dari anggota. Silakan. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Mungkin tidak bisa disebut satu persatu, dan untuk meningkat waktu, mungkin kami menekankan juga pimpinan rapat agar rapat hari ini benar-benar ada keputusan terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat Desa Tumbang Tilap. Kebetulan memang saya adalah perwakilan dari Dapil 5. Kami berharap agar permasalahan ini ada mendapat titik terang pada hari ini, karena mengingat mereka ini sudah berulang kali menuntut haknya, dan apa yang mereka tuntut ini sudah mempunyai dasar hukum. Karena jangan sampai kita dasar hukum yang ada ini justru tidak ditaati oleh pihak perusahaan, namun jika terjadi pelanggaran hukum terhadap pihak masyarakat, ya mohon maaf Pak dari Kasat-Intel dan dari Kodim dan ataupun dari Kejaksaan, kita tidak ingin ketika pelanggaran itu terjadi dari pihak perusahaan, misalkan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita berharap ketika pelanggaran itu benar-benar ini sama-sama kita punya tanggung jawab untuk menegakkan itu. Karena aturan plasma 20% ini sangat jelas, bahwa tadi dijelaskan mereka mempunyai kewajiban terhadap Permentan 26 tahun 2007 itu sangat jelas di pasal 11, bahkan di pasal 42 itu juga disebutkan Pak, coba dibaca berulang bersama-sama bahwa disebutkan di pasal 42 itu sepanjang perkebunan itu mempunyai iup, maka patuh dan tunduk terhadap peraturan itu. Karena aturan plasma ini sebenarnya bukan serta-merta baru dilahirkan di tahun 2007, itu hanya mempertegas, sebenarnya sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk berkaitan dengan yang pelepasan kawasan ini Pak Asisten, kita berharap ini agar dipertegas kembali, karena seingat saya bahwa itu sangat jelas juga kewajiban 20% itu ada di ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2016. Itu di pasal 5 itu disebutkan dari total areal yang dilepaskan itu 80% untuk perusahaan, 20% untuk masyarakat. Itu sangat jelas, karena mengingat Pitimbat ini adalah dilepaskan di tahun 2017, sudah barang tentu mereka wajib terhadap peraturan yang di 2016. Apalagi ini SK penetapan arealnya apakah sudah keluar atau belum. Kalaupun memang itu belum, agar ini bisa dari pihak pemerintah daerah menyampaikan kepada pihak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kemenhk, agar ini bisa dipertegas kewajiban ini. Karena kami kemarin ada juga terakhir ke Kementerian Kemenhk, itu mereka pada dasarnya itu tetap aturan itu, namun dikembalikan kepada pihak pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian untuk mempertegas itu. Dan untuk yang kewajiban peraturan Menteri Agraria nomor 7 tahun 2017 itu, kita berharap agar nantinya kita sepakat atau disampaikan Pak Asisten dan dari BPN nanti agar dipending permasalahan pengajuan HGU mereka kalau tidak memenuhi kewajiban apa yang diatur di dalam pasal 40 tahun Permen RTR tahun nomor 7 tahun 2017 itu, yang mewajibkan 20% dari areal yang diajukan itu untuk plasma.
Karena kita mengingat lahan mereka ini yang diajukan ini sudah tertanam semua, makanya di hari ini pun dalam kesimpulan rapat nanti agar itu bisa diputuskan. Apabila mereka tidak memenuhi kewajiban plasma 20% itu untuk sidang panitia bil ataupun untuk proses selanjutnya agar itu tidak diproses sampai mereka untuk menunjukkan areanya. Mungkin nanti kelas sistem bisa diperkuat di situ sehingga kita berharap rapat pada hari ini benar-benar bisa mendapat titik terang dan keinginan masyarakat ini bisa diakomodir karena sudah sangat jelas aturannya. Kita berharap agar tidak perusahaan yang mengatur tempat kita, tapi kita lah yang mengatur di wilayah kita dengan harapan agar ini bisa memperjuangkan keinginan masyarakat. Kita tidak ada ingin menjustis ataupun PT ini tidak ada manfaatnya di tempat kita, walaupun bagaimana namun tidak ada manfaat. Di samping itu di sisi lain mereka akan memperhatikan kewajiban mereka terhadap kesejahteraan masyarakat kita juga. Mungkin hanya itu. Dan ini yang terakhir, karena kita mendengar tadi bahwa ada lahan koperasi yang di dalam itu ada kemitraan. Kita berharap ini kebetulan di sini ada kasih intel, kalaupun memang benar kasih intel sekaligus kalaupun memang itu tidak ada izinnya Pak, agar pasal 47 tahun Undang-Undang 39 2014 itu bisa ditegakkan. Kita jangan tutup mata terhadap itu, jangan sampai ini